Pangkalan Udara Rahmat David kembali menjadi target serangan kelompok Hizbullah. Serangan ini merupakan yang kedua kalinya. Mengingatkan kita akan peningkatan ketegangan yang signifikan, Perdana Menteri Netanyahu tak menduga akan adanya serangan yang terjadi secara tiba-tiba, terutama terhadap pangkalan udara utama yang berlokasi di tenggara kota Haifa. Lebih dari itu, serangan ini bukan satu-satunya. Hizbullah juga berhasil meluncurkan rudal balistik yang mencopet Tel Aviv untuk pertama kalinya sejak eskalasi konflik meningkat. Dalam situasi yang dipenuhi kekhawatiran akan serangan balasan dari Hizbullah, Netanyahu mengumumkan status darurat di seluruh Israel. Rudal balistik yang diluncurkan oleh Hizbullah tersebut telah mencapai wilayah Tel Aviv, sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, sejak ketegangan dengan Israel dipicu oleh perang di Gaza. Militer Israel telah mengonfirmasi kejadian ini, meskipun mereka mengklaim bahwa rudal tersebut berhasil dicegat. Rudal tersebut berhasil dihentikan oleh IDF, ujar Letnan Kolonel Nafsani, juru bicara militer Israel, dalam pernyataan yang dikutip oleh CNBC. Dalam pengerahan terpisah, Shani juga menambahkan bahwa peluncuran rudal ini merupakan bagian dari upaya Hizbullah untuk meningkatkan eskalasi dan menebar teror di kalangan masyarakat. Hizbullah menyatakan bahwa target serangan mereka adalah bangunan yang diyakini sebagai markas Badan Intelijen Israel. Mossad, yang diduga terlibat dalam perencana serangan baru-baru ini, menggunakan perangkat pemantauan nirkabel. Perlawanan Islam meluncurkan rudal balistik Qadar 1 pada pukul 6.30 pagi pada Rabu 25 September 2024, yang menargetkan markas besar Mosaik di pinggiran Tel Aviv. Demikian pernyataan Hizbullah yang dikutip oleh Al Jazeera. Meskipun demikian, tak ada laporan tentang kerusakan atau korban jiwa, dan militer Israel menegaskan, buat ada perubahan pada instruksi pertahanan sipil di wilayah tengah Israel. Sebagai respons IDF, pelacaran serangan balasan terhadap peluncur rudal yang digunakan Hizbullah di wilayah Nafakhie, selatan Lebanon. Selain itu, Pangkalan Udara Rahmat David turut dibombardir, menambah intensitas serangan langsung Hizbullah terhadap pangkalan militer Israel di Tel Aviv dan wilayah lainnya. Dampak dari serangan ini dianggap sangat signifikan, karena Pangkalan Udara Rahmat David merupakan salah satu fasilitas militer utama bagi Israel, terutama dalam operasi Angkatan Udara Israel terhadap Lebanon, sebagai pangkalan utama untuk melancarkan operasi militer udara. Serangan-serangan roket yang terus-menerus terhadap Rahmat David akan mengguncang kemampuan militer Israel secara substansial. Pangkalan ini adalah markas penting bagi pesawat-pesawat tempur UAV dan helikopter yang menjadi tulang punggung kekuatan udara Israel di wilayah utara. Letaknya yang strategis menjadikan pangkalan ini sangat krusial dalam mempertahankan supremasi udara Israel, terutama dalam menghadapi ancaman yang datang dari utara, seperti dari Hizbullah. Serangan terbaru terhadap pangkalan ini hanya berselang 2 hari. Setelah serangan sebelumnya yang dilaporkan oleh Hizbullah melalui saluran telegram resmi kelompok tersebut. Dalam pernyataan yang dikutip oleh berbagai sumber, Hizbullah menyebut bahwa mereka menggunakan 2 jenis roket. Dalam terangan ini yakni Fadi 1 dengan jangkauan 80 km dan Fadi 2 yang memiliki jangkauan hingga 105 km. Militer Israel mengkonfirmasi bahwa sekitar 10 proyektil diluncurkan ke arah lembah Jazreel. Namun sebagian besar berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel. Meskipun demikian, serangan ini tetap menimbulkan ketegangan besar di antara warga sipil Israel, terutama yang tinggal di wilayah utara. Ketakutan di kalangan warga Israel semakin meningkat, seiring dengan intensifikasi serangan antara Israel dan Hizbullah selama akhir pekan. Jangkauan serangan Hizbullah yang semakin jauh ke dalam wilayah Israel menimbulkan kekhawatiran yang meluas di antara penduduk sipil. Banyak dari mereka yang merasa terancam dan memutuskan untuk mencari perlindungan di tempat-tempat aman. Sejumlah bangunan perumahan terkena dampak dari serangan roket ini, menambah kepanikan di kalangan masyarakat.